Hello guys, welcome back to Talk with CEO with me, Bosro and Sarinem. Sugeng Rawu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, tapi Hai. sebelumnya itu aku mau pantun dulu boleh ya? Nanti dijawab cakep ya Er? Iya. Rido. Tapi aku nggak hafal, tak nyontek aja. Pagi hari minum es kelapa, ditemani kue nastar di meja. Cakep. Libur lebaran terasa cepat sirna. Cakep. Sekarang kembali ke deadline yang setia. Mantap, mantap. Oke, Nem, seperti biasa, kita pasti harus ada tema nih. Betul. Kira-kira temanya mau apa nih? Wah. Tapi ini rada nyentil sitik ya, Bosro. Oke, Jadi, temanya apa? temanya adalah ya ketika karyawan resign setelah menunggu dapat THR, itu tuh hak karyawan atau pengkhianatan. Karena dia setelah momen lebaran banyak yang keluar, perusahaan jadi goyang kan pasti kan. Betul. Nah, iku makanya kan urip iki kadang lucu tau, Bosro. Betul. Pas urung di KI jaluk diparingi. Iya. Pas wis diparingi wis ninggal lunga. Oke. Ya, gitu sih. Tapi kan ada ini nggak sih? Menurutku itu ada kayak tata keramanya ya, atau ada kode etiknya ya untuk keluar ketika mereka ini setelah momen lebaran atau setelah menerima THR. Dan kalau mereka udah bilang jauh-jauh hari, paling nggak perusahaan kan bisa siap-siap kan. Tapi kan yang terjadi di Konoha kan nggak kayak gitu. Jadi mereka beramai-ramai setelah THR cair langsung ya udah resign, dan itu udah menjadi budaya toh di Indonesia. Di Konoha bukan di Indonesia. Yes. Ya, secara legal, karyawan mau keluar kapan pun sebenarnya hak dia nggak sih? Ya, Cuman pas momennya aja mungkin, ya namanya manusia pasti pinginnya lebih untung kan. Ketika dia dapat THR, berarti kan dia dapat uang lebih, baru dia resign. Untuk mungkin dia gunakan untuk bekerja setelah itu atau gimana. Ya dia kan nggak merugi toh. Wajar aja sih menurutku manusiawi. ya manusiawi dari sisi legal dan hukum kan. Tapi Betul. secara moral dan attitude di dalam dunia pekerjaan yang tidak tertulis namanya etiket, itu nggak masuk Bro. Mosok wis diparingi wis entuk terus langsung ditinggal lu nggak perusahaannya, itu nggak sopan nggak toh? Kalau dibilang secara nggak sopannya, ya bisa jadi ya. Tapi kan ini kan kita kan berbicaranya soal komitmen. Komitmen ketika dia sudah mendapatkan uang ini, dia mau berkomitmen apa atau dia punya tujuan apa dengan uang ini kan sebenarnya. Benar. Di apa ya, point of view yang terjadi setiap tahunnya itu kan memang kalau dari teman-teman saya HR kan juga ngomong bahwa memang karyawan itu nunggu momen pas THR cair. Setelah THR cair, ya aku tak tahan-tahan kerja lah di sini. Bosku galak ya wis ben, aku nggak dihargai ya wis ben. Tapi pas momennya pas ya tak ambil, tak sikat, aku metu. Ya banyak karyawan seperti itu ya. Berarti kan di sini kan kita nggak bisa full bilang karyawannya juga salah. Betul. Karena bisa jadi perusahaan tempat dia bekerja itu juga tidak memfasilitasi dia untuk berkembang. Betul. Akhirnya dia punya pikiran, ya daripada aku di sini nggak berkembang, aku cari momen waktu yang tepat untuk keluar, aku dapat duit, aku bisa usaha yang lain untuk dia selamat. Tapi untuk perusahaannya kita bakal melihat sisi yang kurang ajari atau kok lucu begitu dapat THR langsung keluar. Padahal mungkin itu salah satu rencananya dia untuk membangun kehidupannya ke depan. Exactly guys. Nanging ing filosofi Jawa ku ono omongan kutipan Bosro. Yes. Sopo sing cuma ngenteni hasil, iku biasanya orang ngerti proses. Ketika seseorang nggak ngerti proses, maka dia tidak menjadi orang yang kuat dan tangguh. Betul sekali, orang yang nggak melihat proses, ya dia nggak akan tahu nih perjalanan ini tuh sudah sejauh mana dan perjuangannya udah sejauh mana. Yang dia tahu cuman ya
ya yang seneng-seneng aja kan, yang dia nggak berjuang sama sekali kan sebenarnya. Betul, dan apa ya, nek tak lihat-lihat bisa jadi memang pemikiran itu bagus untuk lompat setelah THR cair. Cuman pertanyaannya tim yang dia tinggal gimana? Piye nasibnya? Ya toh. Misal kalau dia PIC dari sebuah tim, terus kocar-kacir lah anak buahnya. Ya makanya di situ dia perlu kasih waktu ya, menurutku kasih waktu lah. Dia ngomong dulu aku mau keluar ketika begini. Ya kalau perusahaan nggak kasih ya itu resiko dia sebenarnya. Kalau secara etik kan begitu, dia kan juga takut juga kan kalau misalnya aku bilang mau keluar habis THR-an, ya perusahaannya bakal bilang, loh kok enak weh untuk dapat uang habis itu keluar, perusahaannya gimana ya kan. Tapi kan itu kan hak dia, balik lagi hak dia mau keluar kapanpun ya sudah. Dan THR kan dihitung secara jam kerja dia atau waktu kerja dia di perusahaan nggak sih? Betul, memang betul. Jadi kan THR ini kan didapatnya secara proret setelah 1 tahun kerja. Cuman aku ki kadang mikir ya bos, uang nek tega banget resign dari perusahaan yang udah gedein dia, udah bikin namanya dia bagus di dunia profesional ki gara-gara apa? Terus sekilas tau aku analisa gembel gitu toh, Anabel. Mungkin mereka ini nggak dihargai, nggak didengar, terus nggak diapresiasi juga karo perusahaannya. Cuma dijadi kayak mesin karo perusahaannya, mesin keuntungan. Ya bisa jadi gitu loh. Karena ya perusahaannya juga berpengaruh. Yo. Mungkin perusahaannya yang bikin memang karyawannya suruh resign kali. Bisa jadi kan? Jadi Bisa. dia nggak bikin karyawannya berkembang, kerjaannya itu aja, karyawannya merasa mungkin karirnya di perusahaan itu ya tidak meningkat, akhirnya resign kan? Ayo, makanya maksudnya kok dari sisi perusahaannya juga menurutku nggak 100% salah, dari sisi karyawannya juga nggak 100% salah. Ya. Jadi sebenarnya titik tengahnya ki piye ngono lho, ben podo-podo enak perusahaan mbek karyawan gitu. Kalau menurutku ya, ya dari karyawannya juga nggak punya integritas, dari perusahaannya juga nggak punya arah. Dia nggak tahu nih karyawanku mau aku bawa kemana. Akhirnya timbullah kayak karyawannya merasa ya daripada aku di sini terlalu lama, ya mending aku keluar di momen yang tepat. Di perusahaannya merasa ada kamu nggak punya integritas. Ya titik tengahnya ya perusahaan juga berkembang, karyawannya juga mempunyai integritas. Aku ki percaya bos, rezeki itu memang penting, tapi jeneng apik, reputasi apik, itu luwih penting tinimbang rezeki. Ya betul Tem. Karena uang itu cuma sementara ya. Kamu cari uang di mana-mana kan, ya bisa lah. Tapi kalau reputasimu udah buruk, buat cari uang kan jadi sulit kan? Betul, memang uang itu bisa dicari di mana-mana. Ya. Tapi kondisi sekarang nyari uang kemana-mana juga nggak ketemu. Selat Hormuz. Banyak uang tuh di sana tuh. Kapal tanker ditahan-tahan ya kan? Iya sih. Uang semua itu. Betul. Nah, tapi kadang-kadang kita juga perlu ngecek dari sisi karyawan yang kadang-kadang itu cuma maunya haknya aja. Misalnya nih, di pengalamanku toh, Ya. temenku deh nggak pengalamanku. Pengalamannya temenku berarti ya? Iya. Oke. Biasanya kan gitu, kalau orang mau ke psikolog kan dia nggak mau bilang kalau itu masalahnya dia sendiri. Yes. Pasti temannya. Jadi kalau di pengalamannya temanku itu, dia tuh kerjanya sebagai HRD, tapi kerjaannya itu bangunin orang tidur untuk berangkat kerja. Wah, itu kok kayak temanku juga itu kalau itu tuh. Banyak. Temanku. Tapi ini bukan mau menyinggung temannya Bosro yang itu. Ya. Tapi memang gini loh, sebagai orang yang bertanggung jawab, kita sebagai tim, ya kita memang wajib menerima semua kesalahan dan mengubah kesalahan itu menjadi kebiasaan yang baik kayak Betul, gitu. betul. Cuman yang jadi masalahnya kan Bosro nek karyawannya aja misalnya kayak kedisiplinannya dari bangun pagi juga belum bisa, berangkat kerja juga belum bisa. Itu kan kalau dia ngomongin hak kan rodok lucu. Kalau menurutku ya disiplin itu yang
paling nomor satu ya, itu yang wajib sih menurutku sih. Bukan tentang kamu harus disiplin lagi, tapi ya dalam kerja ya kamu wajib disiplin. Karena itu hal paling kecil yang bisa kamu berikan kepada perusahaan, yaitu disiplin. Kalau enggak gimana? Nah ya makanya kan kadang itu kan memang di budayane Konoha itu kan telat itu sudah menjadi budaya warisan. Betul. Cuman kan kalau kita berani untuk berpikir ke depan kayak negara maju Jepang, mereka kan sangat disiplin karena salah satu tolak ukur kita bisa ngerti aku iso mimpin awakku iku ya dengan mensukseskan shift 1, shift 2, shift 3 di perusahaan itu gitu loh. Ya di dalam perusahaan tidak bisa dipungkiri disiplin ini menjadi standar perusahaan ketika menerima karyawan. Ya. Ya karena disiplin ini dasar banget. Kalau nggak disiplin, ya mau gimana nanti perusahaannya? Nah, memang tentang disiplin kan juga sistemik. Misal dari dalam supply chain ada keterlambatan, akan kena ke produksi, dari produksi kena ke penjualan, dari penjualan kena ke keuangan. Jadi memang, ya benar sih aku kulo setuju karo omongannya Bosro bahwa disiplin itu sederhana tapi dampaknya meluas. Disiplin itu kan termasuk suatu tanggung jawab ya. Di situ ada tanggung jawab, ada mungkin jadi rutinitasnya sehari-harinya juga gitu kan. Ya memang harus, mau nggak mau harus siap lah. Betul. Oke, sedulur kabeh, resign setelah THR-mu cair, kita cair, itu sebenarnya ora apa-apa. Nanging lek caramu ninggalke konco-koncomu, bosmu, iku akan menceritakan sejatine kamu iki sapa, karaktermu iki apa. Ya, betul sekali. Karakter seorang ini bisa kelihatan ketika dia meninggalkan perusahaannya dengan cara yang bagaimana. Ketika dia meninggalkan perusahaannya dengan etika yang baik, Betul. berarti karakter orang ini udah terlihat bahwa ya dia bakal baik. Betul. Tapi ketika dia meninggalkan perusahaannya dengan cara yang tidak baik, ya karakternya mungkin kurang baik. Tapi saya tetap percaya bahwa karakter ini bakal terus berkembang seiring berjalannya pengalaman yang dia dapat. Betul, jadi tetap stay belajar, ojo lali sinau unggah-ungguh lan etika, karena semua ini bukan soal diparingi dan entuk, tapi soal kamu pantas nggak toh ada di posisi itu, pantas atau enggak itu mulanya kamu harus belajar terus, rendah hati terus, positif terus dan menghormati. Yes, dan tentu aja perkembangan kita ini nggak ada artinya kalau kita nggak ada integritas sama sekali. Betul. Oke, kita udah sampai di ujung podcast kita kali ini. Thank you for listening. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kita di YouTube, Spotify, dan Instagram kita. Matur nuwun sampun mirengaken podcast punika. Mugi-mugi jadi jalan rezeki buat kita semua. Matur sembah nuwun. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.